الله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين من العرب على أهل الكتاب ومن للبيان أن ينزل عليكم من زائدة خير وحي من ربكم حسدا لكم والله يختص برحمته نبوته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Sudah? Ma yawaddul ladzina kafaru min ahli kitabi wal musyrikina ayyunazzila alaikum ayyunazzila alaikum min khairin min rabbikum ay ma yuhibbul kafiruna minal yahudi wan nasara wal musyrikina ayyunazzila alaikum syai'an minal khairi bughdan fikum wa hasadan lakum. Orang-orang kafir dari kelompok Yahudi, orang-orang kafir dari kelompok Yahudi, dari kelompok Nasoro, dari kelompok orang-orang musyrikin tidak menyenangi, mayawaddu, tidak menyenangi ya. Mayawaddu ini maknanya minal mawaddati wahiyya al mahabbatu ay ma yajibu minal mawaddah. Mawaddah itu mahabbah. Mahabbah itu apa? Kasih sayang. Ay ma yajibu itu. Mereka ini tidak menyenangi ayunazzila alaikum syai'an minal khairi. Allah menurunkan atas kamu sekalian sesuatu. Allah menurunkan atas kamu sekalian sesuatu minal khairi, dari kebaikan. Itu. Kenapa kok dia tidak menyenangi? Allah menurunkan sesuatu kebaikan, tidak ada lain, bughdan fikum wa hasadan lakum. Kebencian terhadap kamu sekalian dan iri terhadap kamu sekalian dan iri terhadap kamu sekalian.
wallahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha ay yakhtassu bin nubuwati wal wahyi wal fadli wal ihsani man syaa min ibadih. Allah mengkhususkan seseorang yang Allah kehendaki. Allah mengkhususkan seseorang yang Allah kehendaki dari para hamba-hamba Allah, dari para hamba-hamba Allah, untuk mendapatkan kenabian, untuk mendapatkan kenabian, ya, mendapatkan wahyu, mendapatkan pemberian, mendapatkan kebaikan dari sisi Allah. Wallahu dzul fadlil azimi wallahu wasi'ul fadli wal ihsan. Itu. Dan Allah zat yang memiliki, dan Allah zat yang memiliki keluasan pemberian dan kebaikan, dan Allah zat yang memiliki keluasan dan kebaikan, keluasan kebaikannya, keluasan pemberian dan kebaikan. Faham ini? Ya. Itu. Ma yawaddul ladzina kafaru. Jadi fa'ilnya itu kafaru. Orang-orang kafir tidak menyenangi, gitu. Jadi yawaddu fi'il mudhari', fa'ilnya alladzina kafaru, mereka yang kufur. Nah, orang yang kufur itu macam-macam. Bisa kufur dari ahlu kitab, bisa juga orang-orang musyrikin. Makanya kedudukan ahlu kitab musyrikin ini penjelasan dari kafaru. Siapakah orang yang kufur? Orang yang kufur dari kelompok ahlu kitab, orang yang kufur dari orang-orang musyrikin. Kenapa mereka tidak menyenangi? Gitu lah. Faham? Ya, musyrikin maktuf kepada ahlu kitab. Musyrikin, ahlu kitab dan musyrikin, musyrikin dan ahlu kitab, gitu. Ahlu kitab lah, hanya zaidah li tauqidin nafyi, alladzina kafaru min ahli kitabi wal musyrikin, gitu sebetulnya. Lamnya lam penambahan untuk menunjukkan bahwasanya pentauqidan nafyun, dia tidak senang, dia tidak menyenangi. Iya. Jadi takdiru gini, ma yuhibbul ladzina kafaru wa hum ahlul kitabi wal musyrikun inzala khairin min rabbikum alaikum. Orang-orang kafir mereka tidak menyenangi. Siapakah orang
musyrikin. Tidak menyenangi apa? Penurunan. Allah memberikan kebaikan, pemberian kebaikan dari sisi Tuhan kamu sekalian, alaikum, atas kamu sekalian. Nah, dikatakan di situ penyebabnya kayaknya dua. Penyebabnya karena dua, hasadan, iya, tafsirnya tadi ya, hasadan lakum, iri kepada kamu sekalian, kan gitu kan? Di tafsirnya itu, khairin ay wahyin min rabbikum, dari sisi Tuhan kamu. Kenapa mereka tidak nyenangi? Siapa di sini? Orang Yahudi kan, ya kan? Karena apa? Iri kepada kamu sekalian. Berarti orang Yahudi ini iri ketika kenabian turun kepada selain mereka. Ketika Allah memilih nabi selain dari orang Yahudi, nabi akhir, ya kan? Mereka hasad, iri. Makanya dikatakan di sini, wa hasadul Yahudi bisababi za'mihim anna nubuwata la taliku illa bihim. Irinya orang Yahudi karena sebab pengakuan mereka, apa pengakuan mereka ini? Annan nubuwata la taliku illa bihim. Sesungguhnya kenabian itu tidak pantas, katanya mereka. Sesungguhnya kenabian itu tidak pantas kecuali dengan mereka atau pada mereka. Itu irinya Yahudi. Kenapa kok dia mengatakan tidak pantas untuk menjadi nabi kecuali dari mereka? Likaunihim abnaul anbiya. Karena mereka ini keturunan para nabi. Jadi Yahudi keturunan nabi, keturunannya para nabi. Iya, Nabi Yakub, ya, Yusuf, turun Yahudi. Tidak iso, ya bisa yang jadi nabi itu kecuali dari kita, karena kita ini anak-anaknya nabi, keturunan nabi. Itu irinya siapa? Orang Yahudi. Kalau orang-orang musyrik enggak, irinya itu karena lain. Wa hasadu musyrikil arabi. Irinya orang-orang musyrik dari kelompok orang Arab. Irinya orang-orang musyrik dari kelompok orang-orang Arab. Kenapa? Bisa babi ma indahum minar riyasati wal fakhri. Karena sebab kekuasaan, kebanggaan berupa kepemimpinan, kekuasaan dan kebanggaan karena kepemimpinan ada bersama mereka. Musyrik Pak, orang-orang musyrik. Iya, dulu itu kan yang kuat kan dua ya, Persia sama Roma. Itu yang kuat dulu. Persia penyembah api, sudah tahu itu. Orang Roma orang ini penyembah selain Allah, dewa-dewa itu kan ngono. Iya, dewa ini, dewa itu.
Zeus menteri apa sampai ono filmnya, ya kan? Mereka mengatakan apa? Faqalu, mereka mengatakan la talikun nubuwatu illa bina, kenabian itu tidak pantas, kenabian itu tidak pantas kecuali dengan kita. Itu nah, kalimat wallahu yahtassu, wallahu yahtassu, Allah itu mengkhususkan. Ini bisa menjadi muta'addi, ini bisa menjadi lazim. Ya. Kalau yang menjadi muta'addi, fa'ilnya itu dhamir mustatir, di tempat nasab sebagai maf'ul. Wallahu yahtassu, lanjutannya wallahu yahtassu bi rahmatihi, bisa juga lazim tidak membutuhkan maf'ul. Maknanya apa? Wallahu yumayyizu bi rahmatihi may yasha. Wallahu yahtassu ay wallahu yumayyizu, wallahu yumayyizu bi rahmatihi may yasha. Itu fadlil azim, azim itu maknanya al-wasi', yang lebar, yang luas. Ya. Jadi ketentuan yang telah diatur oleh Allah, kalau kita tidak bisa menerima, maka tidak ada bedanya dengan orang yang dahulu. Orang dahulu itu orang-orang musyrik, kafir dan lain sebagainya, itu sama, mereka tidak menyetujui hal tersebut, sampai urusan kenabian ditentang. Keliru iki kayak gitu. Jadi Allah diwala keliru. Harusnya sama kita orang itu, kita anak-anaknya Nabi kok, harusnya sama kita orang, karena kepemimpinan sama kita orang kok. Ya, mana ya? Itu paham mbak ya? Maka dari ketentuannya Allah, jangan pernah tidak mau akhirnya kau ndak ada bedane karo wong biyen. Kok iso nek putrane Nabi padahal ngene. Ya kita tidak mengatakan mereka Yahudi atau musyrikin ya. Ya enggak. Hati-hati. Yahudi musyrikin iki kok ono koyo ngono pisan gitu loh. Ya kalau Allah memang sudah menjadikan jadi wali min auliyaillah, ya kehendaknya Allah, Allah yang ngangkat. Masa Allah ditakoni, kok ngene ya Allah? Loh, kok ngene? Lah itu nih sopo? Kayak gitu lah. Paham ya? Yahtassu bi rahmati itu dengan kenabian. Kenabian itu kekhususannya dengan Nabi Muhammad. Ya, kekhususan dengan Nabi Muhammad. Jadi kalau kenapa, makanya tadi anak katakan kan, kenapa kok mereka tidak senang, karena kenabian itu bukan jatuh sama dia. Nabi apa? Nabi yang terakhir. Jadi pamungkasi, karena kalau yang terakhir itu kayak ngono, ya burine kayak ngono kabeh, akan ikuti yang lainnya. Saya berikan contoh, orang itu kalau buruk kemudian baik, ya habis semuanya, ditutup dengan kebaikan. Naudzubillah min dzalik, kebalikannya gitulah. Lah ini ya jadi masalahnya ini, jadi Yahudi Nabi terakhir kok harus Nabi Muhammad gitu dong gitu ya. Harusnya kan kita orang katanya Yahudi, karena kita orang keturunan orang-orang baik, harusnya dari kita orang, karena kepemimpinan sama kita orang. Sopo? Musyriknya orang-orang Arab gitu lah. Orang-orang musyrik dari kelompok orang Arab gitu loh Pak. Paham enggak?
Itu makna yang pertama, yahtasu bi rahmatihi. Allah mengkhususkan dengan rahmatnya. Rahmatnya di sini dengan kenabian. Kenabian di sini khusus kenabian Nabi Muhammad sebagai nabi akhiruz zaman. Itu pendapat yang pertama. Ada pendapat yang menyatakan apa? Yahtasu bi rahmatihi. Allah mengkhususkan dengan rahmatnya. Rahmat ini apa maknanya? Kalau yang pertama apa tadi? Nabi Muhammad, kenabian berupa Nabi Muhammad, ya kan? Yang kedua enggak, maksudnya itu Al-Quran. Kenapa kok harus turunkan kitab Al-Quran? Gitu. Nah, yang ketiga lebih parah. Yang ketiga lebih parah. Apa itu? Wa qila ar-rahmatu fi hadhil ayati 'amatun li jami' anwa'iha allati qad manahallahu ibadahu qadiman wa hadithan. Pendapat yang ketiga mengatakan apa? Rahmat dari rahmat yang dimaksud dalam ayat ini yaitu rahmat secara menyeluruh. Rahmat secara menyeluruh terhadap seluruh macam-macamnya rahmat. Yang Allah pernah memberikan kepada hamba-hambanya. Lagi lebih parah gitu, Pak. Lebih nemen ini. Jadi iri, dengki kepada seluruh rahmat yang pernah Allah berikan kepada hamba-hambanya. Siapa yang hamba-hambanya ini? Qodiman wa haditsan. Baik yang terdahulu atau yang baru. Lebih nemen ini. Lebih parah ini stadium 4 ini. Nemen. Sampai pernah kan cerita itu, Pak. Orang iri ku tak apa, orang iri tidak bisa. Orang iri itu kalau sudah iri habis, Pak. Sampai memakan amal perbuatan baik seperti api memakan kayu bakar, cepat habis, Pak. Habis. Ini ada keirian sama orang, habis itu, hati-hati. Fir'aun pernah ditekoi. Fir'aun pernah didatangi setan. Dah Fir'aun kan kalau setan si es, Pak, koncoan. Iya kan? Ditanya, ya apa? Cari ini setan. Kon ini kebacut Fir'aun. Loh apa? Aku loh sing koyok ngini ndak pernah ngaku dari Tuhan. Kon ngaku dari Tuhan. Nah si Fir'aun seneng. Loh ya kan? Ini tidak ada apa-apanya sama anak, kata Fir'aun. Setan ngomong, tapi ndak ada yang lebih parah dari ente, katanya. Ada yang berbeda, ada. Anak ngaku dari Tuhan loh. Ada yang lebih parah, ada. Siapa? Itu di daerah dekat kamu ini. Kenapa katanya? Itu tetanggamu itu, dia itu punya ternak. Bersebelahan dengan tetangganya yang lain punya ternak. Subhanallah, ternaknya orang satu ini mati semuanya. Mati. Setan datang goda dia. Ya apa? Ente kepingin apa sekarang? Anak kepingin satu tok, katanya. Apa? Ternak sebelah rumahku ini, milik tetanggaku ini, matikan juga. Loh, berapa yang dimatikan? Semuanya. Seperti milik anak, matikan semuanya. Ditawari karo setan. Ditawari. Gini aja, jangan dimatikan. Ya, dimatikan. Itu ternak itu, anak buat kamu ini punya peternakan yang lebih besar dari milik dia. Katanya dia apa? Ndak mau mana. Anak kepingin mati punya dia. Sama seperti anak.
Meskipun anak punya ternak lebih banyak, kalau dia punya ternak anak tidak mau. Lebih baik anak tidak punya ternak, dia juga tidak punya ternak, matikan juga. Jadi setan parah iki lulusanku temenan itu. Jadi orang hasud itu gitu, Pak. Orang hasud itu gitu. Ungkapan-ungkapan yang sering kita yang kadang-kadang kita dengarkan. Kalau memang anak tidak dapatkan, semuanya tidak boleh dapat. La ana wala fulan. Anak tidak dapat, ente juga tidak boleh dapat. Itu biasanya apa? Senang karo wedok iku ngono. Iya, betul itu. Itu hasud, Pak. Bisa didatangi, "Syuf, ini loh, ada yang lebih cantik." Tidak mau ana. Pokoknya dia kau tak kei sing ayu, ana sing ayuan iki, masyaallah ini solihah, menteri apa. Itu biarkan. Oh, udah anak. Anak meskipun tidak dapat sama ini tidak apa-apa. Pokoknya dia juga tidak dapat apa yang anak senangi. Oh, itu hasud itu, Pak. Hasud itu parah, itu penyakit hati, Pak. Imam Ghazali ngomong, kalau orang penyakit dohir itu selesai, Pak. Meninggal selesai, dikubur tidak ada. Tapi kalau penyakit hati, kena iri, dengki. Itu tahu tidak kenapa sih orang-orang penentangnya Nabi itu? Bukan mereka tidak tahu, Pak. Tahu, ngerti dia. Kalau memang dia tidak ngerti kehebatan Nabi Muhammad, tidak mungkin dia akan titipkan barang-barang berharganya sama Nabi Muhammad. Loh ya apa sih, Pak? Ana tidak seneng karo sampean. Mosok duitku tak titip sampean? Ya ndak, ono apa? Loh iki ndak. Ana tahu ini orang jujur. Ndak goro iki. Ente kalau titip uang sama dia, titip uang, hasil. Taruh sudah tidak apa-apa. Tapi kalau untuk omongannya dia, jangan. Loh, padahal dia akui dia ini bukan pembohong. Ya itu Nabi Muhammad. Jadi jangan ente kira mereka itu orang-orang penentang Islam, baik dari golongan orang munafik atau orang musyrikin. Tidak tahu, ada yang tahu, Pak, dan banyak yang ngerti. Lalu kan malah cerita, ada satu yang menyebutkan bahwasanya Abu Jahal itu sampai tidak berani ngelihat wajahnya Rasulullah kok. Kenapa tidak berani? Dia ngatakan, kalau anak ngelihat wajahnya, anak akan ikut sama dia. Loh ya apa kan? Bisa? Jadi tidak pernah ngelihat. Tidak mau ngelihat. Untuk suwe tidak itu, langsung Islam. Dia apa ini? Berarti kan dia tahu ini wajahnya bukan wajah pembohong. Loh, yang jadi pertanyaan, kenapa dia tidak mau ngikutin Nabi Muhammad? Ya karena iri, karena dengki. Apa kok dadi nabi ku? Aku dinasehati. Loh, gara-gara yang gitu, Pak. Dulu itu Nabi Muhammad disokong, Pak. Jangan keliru sampean. Dulu itu dibela gitu loh. Kemudian turun perintah Allah. Allah memerintahkan untuk menyampaikan dakwah kepada keluarganya. Dipanggil. Ya Abu Lahab bareng iku celuk. Abu Lahab. Terus abu-abu iku celuk kabeh. Ngumpul. Ada apa katanya? Sebentar, ana mau nyampaikan bahwasanya ana ini sekarang seorang nabi. Ana disuruh mengajak kita semuanya untuk menyembah kepada Allah. Ngatek Abu Lahab. Loh, karena ini kamu mau ngumpul ke mana? Celaka ente. Karena ini mau ngumpul ke mana? Kurang ajar. Loh, musuh. Maaf ya, maaf. Versi Abu Lahab sekarang ini, versi Abu Lahab itu ada, Pak. Cuma ya insya Allah tidak kafir lah, seakan dibuat noai. Kalau ada muncul yang baru, hari kapan nih? Ngerti apa ini? Loh, hati-hati loh. Itu benih-benih gitu itu sudah ada kejadian dulu. Jadi semua Pak, makanya diingat-ingat ini. Semua apa-apa yang terjadi di muka dunia sekarang ini, baik sekarang ini katanya apa ini zaman milenial. Iya. Milenial. Iya kan ngono? Zaman ini wis tala le. Sing inti perbuat sekarang itu dulu wis ono. Ada semuanya. Rame prostitusi seharga sekian, rame ustadz bayar bahas pisan.
Ya kan, sampai digunakan gambar-gambaran kok ngono-ngono itu. Itu dulu sudah ada, sudah ada. Ada masalah kekuasaan dan sebagainya. Dulu sudah ada. Ente jadi orang kaya, oh sing ngurui kaya kokon si akeh. Ada sudah. Yang gila sama kekuasaan ada sebelum ente. Oh no, gitu lah. Hati. Jadi kalau sudah iri pak, hilang kabeh pak. Bagusnya itu jelek semuanya sudah. Ini bagus jelek, ini baik jahat. Wis kabeh wis buyar. Anda sampai tidak nutuk loh pak. Kalau baca itu kok iso yo? Tidak percaya kalau Nabi Muhammad lah. Dunia ini dititipkan Nabi Muhammad, dan baiknya Nabi Muhammad itu, Allahumma shalli wa sallim alaih, pilihannya Allah ini ketika akan berangkat hijrah loh rek. Beliau ini dia apa? Siapa yang bisa membawa Nabi Muhammad hidup atau mati 100 onta. Sehingga sapa aku? Sehingga itu wong kafir. Dunia ini Nabi Muhammad. Tapi apa? Dipanggil Sayyidina Ali. Ya Ali, ini kuncinya hartanya fulan, kuncinya hartanya fulan, kortinya aja fulan, kembalikan sama dia ya. Ini kunci yang dikembalikan sing duwe harta iki yaiku sing gawe sayembara. Lah ya apa? Wis tingkat tinggi pak, ya bisa wis tingkat tinggi itu sudah. Itu butuh kebesaran hati itu pak, tak iso pak sampai dimusuhi merokhoyir sama orang. Kurang ajar. Ini ya Allah sakit deh. Dituakno, ya Allah, hambaku tadi ya Allah, dia bukan mencaci maki aku ya Allah, tapi dia buka aibku ya Allah. Sebetulnya aibku masih banyak ya Allah, cuma engkau buka sedikit, tutuplah ya Allah, berikan kebaikan. Oh, butuh kebesaran hatiku, butuh itu pak. Iya, ada satu orang sahabat masuk surga kok. Ditanya kenapa ente masuk surga? Tidak ada amalan yang menonjol, tidak ada. Amalku ini kalau mau tidur hati turu. Anak ngomong, ya Allah, siapa orang yang berbuat jelek kepadaku, aku maafkan sekarang ya Allah. Orang yang mengambil hakku, aku halalkan ya Allah. Orang yang gini-gini, aku maafkan ya Allah. Aku maafkan. Jadi nanti tidur bersih hati, turu, mlebu surga. Lagi tarang di mimpi tukaran. Di alam nyata ada ono, yo alam fata morgana ora. Sampai gelut. Sampai kok tangi turu loro tangane gara-gara wong ngantem tembok. Apa mimpi ketok musuni diantem, yo tembok kok nantem. Untung ndak turu karo bojomu kan. Nah, bojomu diantem. Paham ya, Pak? Itu butuh besar hati, Pak. Iki butuh besar hati. Oh, nemen, Pak. Nuruti mangkel itu. Terus, Pak. Kon ya. Anjar kon. Oh, begot ya, regot lho. Nyungsep dhisik iki. Opo ya. Sayyidina Ali Zainal Abidin ketika dicaci maki, Pak. Dicaci maki kan tahu ceritanya kan sudah sering, golek kon ndak weruh wis ndak kebacut sudah wis. Di radio ya sering, aku ngapain ya sering. Cuma ada satu hal Pak, dengarkan ini. Lah wong iki sembayang lho Pak, wong sembayang, bayangno sampean sembayang, konsil sembayang. Dituduh wong nyolong duit. Iku lho, masih lemu-lemu ngono iku maling. Ya apa jare? Ndak mau dititik karo ente. Ya metu songote. Kan gitu. Nah. Apa? Sudah, ini sembayang Pak, tekan sembayang. Wes ayo, ojo pura-pura sembayang, cepetan. Pura-pura sembayang nyolong, bayang no ini. Selesai, bingung. Ada apa katanya? Ada apa? Mana uang ana? Uang apa? Sudah, jangan bodoh-bodohan. Uang ana 1000 dinar. 1000 dinar. 1000 dinar. Sak dinar itu 4,5 gram. Pingno 1000 piro? Hah? 6 kilo lek rupiah. Lho ndak jene weruh iki. Jene weruh piro? Hah? 3 miliar tak? Mana wa?
Kata beliau, ojo rame-rame, ojo rame-rame. Iki di masjid, nang omah tanten no. Ya cepetan. Di nang omah. Ini uang ente. Ini uang. Ya oke. Angkane ojo nyolong maning. Bayangno ente. Dibiarkan tutup pintunya. Tutup omah ketemu kan duit kan? Ingat itu tak ulangi ya Pak. Lek langsung nang ikune kan kurang seru Pak. Iya kan? Ketemu astagfirullah kan nangis gini tanya itu rumahnya siapa? Rumahnya Imam Ali Zainal Abidin. Astagfirullah, ngetuk pintu. Loh, ada apa katanya? Ana minta maaf, ana gini, ana mau ngembalikan uang ini. Katanya beliau apa? Ana sudah maafkan mulai sebelum anak keluar dari masjid. Wis tak maafno. Sebelum inti keluar dari masjid, inti tak maaf. Aduh, merinding apa? Ya apa bayangno? Sebelum anak keluar dari masjid, kono wis tak maafno. Tak apa-apa. Kalau uang, oh jangan. Kita ini keturunan Rasulullah, kalau sudah mengeluarkan uang, harta, tidak akan kembali lagi. Tidak boleh, ambil. Ayo. Sopo sing kuat? 3 miliar Kang. Ya lunggu kon. Dadi keliling maneng. Allah. Ini bagaimana Pak? Waduh, tak do wis. Itu loh Pak, kebesaran hati. Semono iku. Makanya wis ini tujuannya ini ya untuk diri anak pribadi Pak. Lah wis dilono wong didik iku wis ojo ngamuk wis. Opo iku? Biasa iku. Memang kadang-kadang cocot tak cekel ini sakit ya aduh itu Pak, itu namanya pemimpin yang betul-betul. Maaf sakit apa Sayyidina Hasan Sayyidina Ali itu dicaci di mimbar. Jadi khotibnya sudah mempersiapkan makalah untuk khutbah. Ketok, tidak salah Sayyidina Ali atau Sayyidina Hasan masuk, dirubah makalahnya. Ate pidato A diganti B. Tujuannya apa? Ngilok-ngilokno iku di mimbar. Kurang ajar. Ini dengar wong lho, Pak. Anak enggak dijawab. Apa? Jawab. Mulai kapan anak mau jawab dia tidak sesuai dengan Nabi itu? Mulai kapan? Kok berani dikatakan anak suruh jawab dia? Mulai kapan anak bertentangan sama Nabi itu? Ngono kan gak jawabannya kan? Oh, sepantar kita orang kayak ngono nggih. Min. Kon ngomong amin ae wedi. Ngomong amin wedi. Yo amin sih Beb, tapi kan. Loh ya. Wis ngono iku, Pak. Au nansakh min ayatin au nunsiha. Kemarin itu ada beberapa faedah ya. Apa itu? Jadi cerita-cerita kemarin itu apa ya, ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'inan. Itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ulaika idza kana fihim ar-rajulu shalih famata banau ala qabrihi masjidan wa sawwaru fihi tilka suwar ulaika syirarul khalqi indahum. Faqala ma'ina fa fa'ala dzalika awailuhum liyata'annasu bi ru'yati dzalika suwar wa yatadhakkaru ahwalahum as-salihata fayajtahiduna ka ijtihadihim wa ya'buduna Allah azza wa jalla 'inda quburihim famadat lahum bidzalika azmanu thumma annahum khalafa min ba'dihim khulufun jahilu a'radahum wa waswasa lahum syaitanu anna aba'akum wa ajdadakum kanu ya'buduna hadhihi surah fa'abaduha. Jadi kemarin kan ceritanya gini Pak, jangan kita ini menyebabkan perbuatan kita ini masuk kepada dosa yang besar. Sedikit-sedikit nanti akan masuk inti. Ceritanya dulu, kenapa kok orang itu bisa menyembah berhala? Bisa menyembah berhala.
Nabi menyatakan sesungguhnya mereka itu dahulunya jika ada seseorang yang soleh meninggal, mereka membangun di atas kuburan orang tersebut satu masjid. Hati-hati. Iki lek tepak engko ndak karu-karuan iki. Makanya ojo turu. Wa sawwaru fihi tilka suwar. Ulaika syiraru khalqi indahum. Mereka membuat gambaran-gambaran. Mereka lah paling jelek-jeleknya makhluk di sisi Allah. Paham? Apa makna hadis ini? Ini kita perlu jawaban dari para ulama, Pak. Bukan jawaban kita sendiri. Kalau jawaban kita sendiri itu tidak karu-karuan. Pokoknya ya rungokno, pokoknya kalau di masjid ada kuburannya itu syirarul khalq. Loh. Ya apa? Saya apa aku enggak kerungu tarik? Coba. Pokoknya kalau di kuburan itu ada kuburannya, kalau di masjid itu ada kuburannya, berarti itu adalah orang-orang yang paling jelek. Loh, lah Masjid Nabawi itu ya apa kan? Lah ono kuburan Nabi. Nah, apa makna dari hadis ini? Para ulama menyatakan fa fa'ala dzalika awailuhum liyata'annasu bi ru'yati tilka suwari. Nenek moyang mereka membuat hal tersebut, dikasih gambaran gitu ya, gambarnya orang soleh itu, supaya apa? Mereka merasa senang. Mereka merasa senang dengan apa? Melihat gambar orang soleh tadi itu. Sudah paham? Wa yatadzakkaru ahwalahum as-solihata, supaya mereka mengingat keadaan mereka orang-orang yang soleh. Kemudian setelah senang melihat, kemudian mengingat kebaikan-kebaikan mereka, apa yang mereka laksanakan? Fayajtahiduna ka'ijtihadihim. Mereka ini berusaha seperti usahanya mereka orang-orang yang soleh yang dia buat lukisannya itu. Faham? Nah, kemudian wa ya'budunallaha azza wa jalla 'inda kuburihim. Di sebelah kuburannya dia buat tempat ibadah. Di sebelah kuburannya, bukan dalam kuburan. Wis ya. Sampai sini ada pelanggaran enggak? Enggak ada ya. Wis. Dengarkan. Famadot lahum bidzalika azmanun. Berlalu waktu, generasi, anak cucu, buyut, cicit, terus apa mana cicit apa? Cangga. Wis ngono wis terus. Berlalu. Thumma annahum khalafa min ba'dihim khulufun jahilu a'radahum. Ternyata setelahnya mereka itu tidak sesuai dengan nenek moyangnya, dan mereka tidak ngerti tujuannya. Kenapa kau buat seperti itu? Sampai sini paham? Mereka tidak ngerti kenapa mereka membuat seperti itu. Setan teko. Fawaswasa lahumus syaitanu. Setan membisikkan kepada mereka, anna aba'akum, sesungguhnya ayah-ayah kamu sekalian, wa ajdadakum, kakek-kakek kamu sekalian,
kana ya'buduna hadhihi surata fa'buduha, ini fa'buduha. Mereka itu apa? Nyembah kepada gambaran ini. Dari setan, fa'buduha, ayo nyembah pisan kon koyok kakekmu. Intinya karena apa, Pak? Alias ada iku intinya, Pak. Kenapa? Bongol. Makanya ojo dadi wong bongol. Lek ente jadi wong bongol, wong bodoh, ndak ngerti, akhirnya setan was-was mlebu. Karena mereka bodoh, ndak ngerti, ndak belajar. Itu sebabnya setan teko memberikan was-was, ngatakan nenek moyangmu nyembaiki, nyembau kabeh ente. Ngerti? Sudah, Pak, akhirnya nyembah. Nah, makanya ini banyak pembahasannya, Pak. Jadi tidak bisa mau kita orang diputus. Pokoknya sing ono kuburane dadi syirik. Lho ya apa sih? Itu ilahnya itu nyembahe nang kuburan iku lho, Kang. Ilahnya itu nyembah ke kuburan tadi itu. Kalau nyembah ke kuburan duduk kontok sing ngomong masih aku ya ngomong haram. Gitu loh. Makanya ngerti yo, ojo sukun ngucap gitu loh. Apa yang kujual nang kuburan? Loh, itu pernah tanya tadi ya minta ke kuburan? Ada? Tanya seperti itu? Ya kebiasaannya seperti itu. Loh ya apa sih kebiasaannya? Ada seperti itu. Loh, terus kalau ada seperti itu semuanya jelek? Intinya kok boyo belajar, Kang, belajar itu talaki, ojo ngono pengajian tok. Lek ngono pengajian tok daurah tok ya ngono iku dadine. Delok masalah iku di teko-teko njaba. Oh kayak ngono yo. Tapi ndak tahu dalamnya itu apa, ilahnya itu apa, sebabnya itu. Ruwet ente ndak karu-karuan akhirnya. Akhirnya muncul sak maceme sing iko syirik, sing iki haram, sing iko ngene, sing iki ngono. Akhirnya tukaran rame. Iku delok di Facebook dak mari sampai saiki wis. Lho. Wong sufi ku apa? Wong sufi. Jumatan tak sebut ngono pisan. Wong sufi ku ya apa? Mulai belajar jadi kok ngerti gitu loh. Ilmu iki duduk cuma sekedar daurah. Ilmu 40 dino. Selama Ramadan belajar muli teko Ramadan dadi Imam Syafi'i. Hebat temen, Kang. Belajar. Engkau ngomong ngono ditakoni batasan basuh kepala itu basuh kepala dalam wudhu itu bagaimana? Menurut saya itu tidak wajib. Loh ya apa sih? Lah gejek ini rek. Langsung golek obat ngeluh kan. Loh itu ada apa kejadian, Pak? Kalau mau ngomong, Masya Allah, Pak. Koyok iku wis, waduh mendalam nemen wis. Ada. Waduh. Ditakoni. Hukum mengusap kepala dalam wudhu bagaimana? Kalau menurut saya itu kurang, ndak wajib itu. Aduh, jelek wis. Aduh, loroteng, ndas ngeluh, untuk loro. Ngui batal lo yo belang. Lo ya pemangkane iku belajar. Itu bukan faknya itu. Loh. Wudhu itu pakai wudhu. Terus ya apa Kang? Iya, saat kan ya. Wis tadi ngomong ngono maneh tambah dodo nyesek. Paham ini? Itu, Pak. Banyak di sini sebetulnya ya. Itu. Ada juga yang menyebabkan dosa perbuatan kita itu. Ada Nabi menyatakan gini, anna minal kabairi syatama rajulu walidayhi. Nabi menyatakan sesungguhnya yang termasuk dosa besar itu, dosa besar itu ketika seseorang mencaci kedua orang tuanya. Tuh,
ono anak mencaci orang tuanya, kedua orang tuanya, apakah mungkin? Sepertinya tidak mungkin. Sahabat tanya sama Nabi, ya Rasulullah, wahal yashtumur rajul walidayhi, ya Rasul, apakah mungkin seseorang atau seorang anak mencaci, menjelek-jelekkan kedua orang tuanya? Katanya Nabi menyatakan apa? Sabdanya, qala na'am yasubbu abar rajuli fayasubbu abahu wa yasubbu ummahu. Iya, ada orang itu mencaci kedua orang tuanya, itu ada. Ya apa? Ketika dia mencaci orang tuanya orang lain tadi itu mangkel, akhirnya mencaci orang tuanya. Secara langsung orang itu mencaci orang tuanya karena dia mencaci orang tuanya. Nah, ini kan perbuatan yang tidak langsung, cuma menyebabkan sesuatu kepada kedosaan yang besar gitu loh. Tuh. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Semoga dijaga oleh Allah. Amin ya rabbal alamin, dan berikan kefahaman. Wallahu a'lam bissawab. Ya Rabbana